Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita tentang betapa pentingnya kita beribadah di rumah Allah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Memang dampak daripada pandemi COVID-19 di mana dilarang adanya perkumpulan-perkumpulan yang lebih dari beberapa orang, termasuk di dalamnya baik itu gereja, masjid, demikian juga tempat-tempat ibadah agama yang lain. Dan itu berlangsung begitu lama, hampir kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya diperbolehkan untuk beribadah dengan maksimal 50% yang bisa mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Di sini saya melihat dengan begitu lamanya umat Allah tidak beribadah, akhirnya sampai hari ini sudah lewat beberapa bulan dari aturan yang diberikan oleh pemerintah, masih banyak juga mereka yang belum datang beribadah. Padahal beribadah itu merupakan prioritas. Beribadah itu merupakan perintah Allah. Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah bagaimana caranya agar supaya kita kembali memiliki gairah dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh pemazmur atau Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-8. Dan ini merupakan kunci atau rahasia jika kita ingin kembali memiliki gairah dan semangat untuk beribadah. Dia berkata, "Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam." Tentu kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan bergairah, kita akan penuh dengan semangat untuk berusaha menyenangkan hatinya. Saya yakin kalau kita cinta kepada Tuhan, kita cinta kepada baitnya yang kudus, yaitu gereja Tuhan, maka itu akan membuat kita bergairah, itu akan membuat kita bersemangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya dan saudara melakukan perintah-perintah Allah, termasuk di dalamnya beribadah, bukan karena kita ingin diberkati atau kita ingin memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Di satu sisi, kalau kita memiliki motivasi yang seperti itu, memang tidak ada salahnya. Tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia, kita sudah menerima keselamatan yang sangat mahal harganya, di mana Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita. Dia bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke sorga, menyediakan rumah yang kekal bagi kita di sorga. Artinya itulah berkat terbesar dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu keselamatan jiwa kita. Untuk itu, bagaimana caranya kita membalasnya? Tentu kita tidak bisa membalasnya dengan perbuatan-perbuatan kita, tetapi kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan salah satu bentuk kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya di rumahnya yang kudus. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mau mengingatkan kepada kita, mari kembalilah kepada cinta yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Kasih yang mula-mula. Bagaimana ketika saudara pertama kali bertemu dengan dia, saudara bergairah, saudara penuh dengan semangat, rela berkorban, taat melakukan apa saja untuk Tuhan. Dan Tuhan inginkan pada hari-hari ini kita kembali kepada kasih yang mula-mula, yaitu cinta kepada Tuhan,
cinta kepada rumahnya yang kudus. Kiranya renungan ini akan menolong kita untuk kita kembali memiliki kasih yang mula-mula dan hati kita berkobar-kobar untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu di rumahnya yang kudus, yaitu gereja Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran ini. Dari Eka Lokasari saya menyampaikan kebenaran ini. Kiranya kebenaran ini akan menguatkan kita yang mendengarkannya dan mendorong kita untuk semakin setia beribadah kepada Tuhan. Sampai ketemu.